Tentunya seperti apa yang sudah tadi saya sampaikan, ya, bahwa ada anak yatim yang memang secara kategori orang tuanya masih mampu, karena memang ditinggal sama suaminya, sama lakinya gede bandanya. Ada yang memang masuk kategori pas-pasan, mengandalkan banda ataupun pekerjaan suaminya untuk menafkahkan keluarganya. Akhirnya ketika sepeninggal dari bapaknya atau suaminya, maka harus banting tulang sendiri. Ada yang memang dari awal sudah tidak punya apa-apa, maka kategori tersebut memang itu menjadi pertimbangan kita, ya. Apakah anak yang bersangkutan ini masuk dalam kategori tidak mampu, ya, atau mampu? Karena memang kalau anak yang tidak mampu sudah kita pastikan, apalagi masuk dalam kategori anak yatim, full kita bebasin. Ya. Jadi ada orang tua yang memang bapaknya meninggal, tinggalnya di wisata. Ada itu, Bu. Ya. Maka saya bilang tadi bandanya banyak, kalau banyak kan dia. Enggak, takutnya ya. dari wisata orang Maka kita pilih-pilih, Bu, ya. Jadi dipilih alamatnya di mana, jadi nggak sembarangan, ya. Karena yang ada malah kalau kita kasih santunin malah dia tersinggung. Anak ada yang begitu, ya. Ala kulli hal, tentunya pertemuan kita mudah-mudahan yang menjadi keberkahan buat kita semua. Amin. Ya Rabbal. Kita akan bahas satu hadis yang tadi saya sebutkan beberapa kesimpulan, ya, di masih bab yang ke-10, yaitu tentang fil mubadarah ilal khairat, ya. Maknanya yaitu bersegeralah kita untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau kebaikan itu nggak boleh ditunda. Alhamdulillah luar biasa saat ini, walaupun memang sudah lewat bulan Muharram, bulan Safar, tetap kita semangat di dalam kita mensedekahkan sebagian daripada harta kita untuk para, ya, yatama, ya, masakin dan sebagainya. Satu hadis Rasulullah SAW yang akan kita bahas di bab yang ke-10 nomor 90, atau hadis yang ke-90 bagi yang megang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati a'dhamu ajra. Itu sudah saya sebutin, ya, ayyu sadaqati a'dhamu ajra. Datang kepada Rasulullah seseorang, tentunya pastinya sahabat, ya. Kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ya Rasulullah, ayyu sadaqah a'dhamu ajra. Ya Rasulullah, ya, sedekah apa yang besar ganjarannya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina, ya, wala tumhil hatta idza balaghatil hulqum qulta li fulan kada wa li fulan kada wa qad kana li fulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling banyak pahalanya. Ini kan harapan kita begitu, Bu. Nggak hanya sekedar kita ngasih sedekah, ya, walaupun tetap berapapun sedekah kita, ya pastinya berpahala.
Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sodakoh yang a'dhamu ajro itu adalah anta sodakoh wa anta sohibu. Engkau bersodakoh dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang seger. Yang tadi saya sampaikan, kadang biasanya orang giliran seneng dia lupa, ya, giliran melarat dia ingat. Giliran seneng Allah kasih rezeki yang banyak, Allah kasih kenikmatan yang luar biasa, ya, dia lupa sama Allah. Giliran dia melarat, langsak, ya, pakai apa? Betul, boro-boro ingat sama Allah, ya. Ibadah yang memang masuk kategori wajib saja itu sering ditinggalkan. Na'udzubillah. Syahihun, apa syahih itu? Syahih ada sahih, ada syahih. Jadi kalau sahih itu dalam kondisi sehat, ya. Kalau syahih itu dalam kondisi medit, pikir, pelit. Kita lagi coba-coba irit, kadang ada baik tuh Bu yang datang, assalamualaikum Bu, belum makan Bu, ada baik tuh begitu ya. Pernah begitu Bu? Padahal lagi ngirit-ngirit tuh duit itu buat makan besok, ya. Ada sering begitu Bu. Nah itu Sedekah ini banyak pahalanya ya. Iya, syahihun, ya. La ilaha illallah. Itu kalau misalkan kita lagi sedang hitungan banget Bu sama duit yang kita pegang, kemudian kita kasih buat orang, masya Allah tuh pahalanya gede banget. Dibalas langsung, kadang-kadang itu dibalas langsung. Kita udah nggak bicara masalah nanti dibalasnya apa, jangan. Yang jelas kata Nabi, a'dhamu ajro, ya, yang paling gede pahalanya itu. Lagi ngitung duit, ya Allah, ya. Ini buat anu nih, buat anu nih, buat ini, buat itu segala macam. Tiba-tiba datang tuh, ya, entah itu pengemis, entah itu pengamen, entah itu, ya, tetangga kita mungkin butuh Bu, misalkan. Kadang ada aja tuh, ya, macam-macam. Tetangga kita, assalamualaikum Ji, mohon maaf tumben-tumben dan mau kemari, iya mohon habis mau kemana lagi, ya kan, ya mau tebang lu doang yang punya banda menurut kan gitu. Kalau gua makan, ini udah bahasa begitu tuh, ya. Nah maka dari itu ibu sekalian, a'dhamu ajro, ya, yang gede pahalanya itu selain daripada sehat, yaitu syahihun, ya, dalam kondisi kita itu banyak hitungan. Kemudian apa? Takhsyal faqro, ya. Takhsya itu apa? Takut, benar-benar takut. Jadi ada khosyah, ada khauf. Kalau khosyah itu, kalau khauf itu takut, Ya. tapi kalau khosyah benar-benar takut. Jadi takhsyal faqr, benar-benar takut miskin, ya. Takhsyal faqr, dia benar-benar takut, ya lontar kalau misalkan memang gua sedekahin jadi miskin gua nih. Ya lontar kalau misalkan gua sedekahin jadi berkurang di jatah ini nih. Kan begitu Bu. Ya. Takhsyal faqr, saking takutnya apa? Saking takutnya miskin. Nah, itu pernah nggak kita kayak begitu? Pernah nggak kita ngerasa kayak begitu Bu? Ya kalau memang pernah, banyakin istighfar, ya, banyakin istighfar. Wa ta'mulul ghina, apa ta'mulul ghina? Ya, yaitu berangan-angan pengen jadi orang kaya. Iya. Tuh, ya. Apa? Berangan-angan pengen jadi orang kaya. Ya, ntar kalau misalkan sedekah gue jadi kaya, takut miskin karena pengen kaya. Padahal kekayaan itu milik siapa? Milik Allah. Ya. Jadi kalau kita yakin
bahwasannya kekayaan itu milik Allah. Ketika ada orang yang datang, entah itu pengemis kah, entah itu saudara kita yang membutuhkankah dan sebagainya, maka apa kuncinya, Bu? Kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang punya kekayaan, Engkau yang maha kaya. Saat ini Engkau maha tahu apa yang aku butuhkan, tapi aku kedatangan tamu yang tentunya mungkin lebih membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Artinya apa? Tawakal kita sama Allah. Jadi jelas kalau misalkan kita pengen, ya, kenapa, Bu? Ya, pengen kaya, maka bersedekah. Wala tumhil. Apa tumhil itu? Jangan nunda-nunda. Ya kan? Kalau bahasa Arab ada mahlan, pelan-pelan. Wala tumhil, jangan nunda-nunda, ntar aja dah. Masih kali aja besok dapat rezeki lebih banyak, ntar aja setengahnya. Jangan pernah kita tunda, Bu. Ya. Hatta idza balaghatil hulqum, ya, sampai apa, Bu? Ya, sampai ruh kita ke tenggorokan. Nah, ini kan kadang maksudnya apa di sini? Jangan sampai sudah tiba waktunya kematian kita baru ngomong qulta li fulan kada wal fulan kada, ini buat si fulan, ini buat si fulan, baru ngomong itu, Bu. Ketika sudah ada tanda-tanda, ya, balaghatil hulqum, apa, sampai ke kerongkongan punya, Bu. Wa qad kana li fulan, padahal sebenarnya sudah ada jatahnya memang dari harta yang kita miliki, ya, dari kenikmatan yang kita dapatkan, dari rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita, maka ada sebagian, ya, dari apa yang kita dapatkan untuk orang-orang yang membutuhkan, baik itu fakir miskin, baik itu anak-anak yatim, dan sebagainya. Tapi saya juga fakir, Ustadz, saya juga miskin, ya. Ya justru dengan karena kondisi kita, ya, yang apa adanya, kemudian kita bersedekah membantu saudara kita, itu akan jauh lebih baik, ya. Apalagi yang tentunya dalam kondisi yang tadi disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan kalau kita ingin bersedekah jangan nunggu kaya, jangan nunggu punya duit, ya, jangan nunggu punya sesuatu baru kita. Tapi apa? Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nggak tahu kita besok bisa jadi Allah wafatkan, kita nggak tahu, ya. Sebaik-baik harta adalah yang disedekahkan, Bu, ya. Tidak semua, karena kan kita juga punya kebutuhan. Tapi sebaik-baik harta yang kita miliki untuk kita mendapatkan keberkahan dari Allah, maka sebagian daripada harta kita sedekah. Sudah cukup ibu aja yang tahu, cukup kita aja yang tahu ketika kita bersedekah, ya. Jadi jangan sampai orang lain tahu. Percuma kalau orang lain tahu. Yang ada malah, oke, kalau misalkan itu untuk motivasi keluarga kita, saudara kita, teman kita, nggak ada masalah. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, ya jadi percuma, ya. Berapapun yang kita keluarin, apapun itu, maka dia akan menjadi sia-sia dan tidak bernilai pahala sama sekali. Na'udzubillah waliyadzubillah. Jadi kita mau punya harta banyak, ya, mau sedikit, yang penting kalau kita mau mencari keberkahan itu dengan kita bersedekah. Maka Nabi Muhammad SAW kan ngajarin kita, Bu,
Jadi ketika Nabi Muhammad menghadiri sebuah pernikahan itu, selalu Nabi Muhammad mengucapkan dengan lafaz barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Selalu ngucapin itu. Enggak ngucapin mudah-mudahan nanti anaknya banyak. Ya kan? Dan biar duitnya banyak. Tapi ngucapin dengan kalimat apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya seluruh kehidupan daripada kedua mempelai. Apa maksudnya berkah di sini? Berkah yang tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Makanya lebih baik kita hidup apa adanya daripada kita hidup dengan hawa nafsu. Akhirnya ujung-ujungnya adalah 3 hak. Harta kita ya kalau dicapai dengan 3 hak bahaya. Apa itu? Halal, haram, antam. Mau halal, mau haram, ya kan? Antam aja terus. Yang penting gua senang. Ya kan? Nah sekarang kan begitu bu. Ya, pakai baju mentereng, ya kan? Menang gaya doang. Ya kan? Padahal mah duit boleh utang. Punya mobil banyak, ya ternyata semuanya juga kredit. Pusing dia tiap bulan, kelihatannya doang kan. Padahal apa? Tiap bulan kudu kredit, punya rumah gede kudu kredit, ya punya motor cakep kudu kredit. Ya. Yang ada malah pusing tiap bulan kredit, mendingan kita punya motor udah lunas, ya. Biar butut. Punya rumah udah nggak ada utang. Iya biar butut gitu, motornya udah lunas. Punya apa aja gitu nggak ada utang, alhamdulillah. Ini nanti bang kudungan doang kilo kagak kebayar. Orang 25.000 cuma kebayar. Di bank seragam doang kilo kagak kebayar, aman dah bu. Iya. Masya Allah. Ya hitung-hitung aja deh, anggap aja sedekah bu. Ya bu, tiap hari ibu pakai buat pengajian jadi pahala. Ini pakaian yang kita pakai, karpet yang kita dudukin, meja yang kita ropoin, ya. Kemudian perhiasan yang kita miliki, yang kita pakai untuk ngaji itu nanti jadi saksi. Jadi saksi kebaikan kita. Maka mulut kita nanti nggak bisa bicara, yang bisa bicara apa? Saksi yang melihat ya kebaikan kita, insya Allah. Ya, apapun yang kita beli untuk kebaikan, ya tentunya ada kebermanfaatan dalam kehidupan kita, insya Allah menjadi nilai pahala yang besar buat. Amin. Yang penting istiqomah. Jangan sampai karang ngaji besok kagak, ngaji lagi besok kagak lagi, ya kan? Kagak enak kalau misalkan ketawa giginya kagak rata. Satu ada, satu bolong, satu ada. No, nenek. Tenang nih, di surga nggak ada nenek-nenek. Lah makan dia susah. Lah kudu yang kagak boleh keras-keras ya ini ya. Sabar nih. Sabar nih, sabar. Kudu yang lembut, roti yang lembut, ya kan? Blok kacang ya, potong. Kan begitu kan. Sama juga kayak ngaji bu, kayak begitu. Ya. Ngaji kalau giginya bagus, rata, enak ketawa. Iya kan? Begitu. Artinya apa itu istiqomah namanya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam rangkaian majelis ilmu yang kita datangi setiap harinya. Amin. Dimanapun kita ngaji, yang penting gurunya benar. Dimanapun kita ngaji, cari ustadz, cari ulama yang benar-benar nyemangatin kita buat ibadah. Jangan sampai cari majelis ilmu, majelis taklim, keluar dari majelis taklim kita benci sama ciptaan Allah. Jangan sampai begitu. Akhirnya ujung-ujung jadi omongan dari ke depan. Ya, keluar rumah ya kata Ustaz anu masih pulang begini kata si anu segala macam. Ya kan? Jangan begitu. Kita datang kemari diawali dengan kita baca Quran. Kemudian ditambah dengan tahlil, mungkin ada roti dan sebagainya, ya kan? Ya, diakhiri dengan kajian, masya Allah, luar biasa. Jadi ini yang harus kita biasain. Keluar dari sini, ya justru semakin kita istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita terus untuk kita bisa istiqomah dalam bersedekah. Amin ya robbal
alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.